Mungkin banyak di antara kita yang sudah mengenal Cut Nyak Dien, tapi tidak semua orang mengetahui jika pahlawan perempuan yang berasal dari Aceh yang dikenal dengan gaya perang gerilyanya ternyata makamnya berada di Sumedang, Jawa Barat. Tepatnya berada di Gunung Puyuh, tidak jauh dari alun-alun kota Sumedang. Pendengar, bagaimana bisa seorang pejuang yang berperang di zona terbarat Indonesia ini bisa memiliki pusara di Pulau Jawa? Pak Asep selaku penjaga makam Cut Nyak Dien memaparkan. Pertama-tama Ibu Cut Nyak Dien ini dibawa oleh Belanda pada tahun 1906 dari Aceh ke Jakarta. Setelah sampai di Jakarta, Ibu Cut Nyak Dien ini mau diasingkan lagi. Tetapi Ibu Cut Nyak Dien bicara, boleh saya diasingkan, tetapi ke Sumedang. Padahal nggak tahu Sumedang itu di mana. Jangankan saudara kenalan pun nggak ada. Istilahnya itu asal bicara. Nah, sesuai dengan perjanjian, maka Ibu Cut Nyak Dien oleh Belanda dibawalah ke Sumedang. Dan setelah sampai di Sumedang, Ibu Cut Nyak Dien ini diserahkan kepada Bapak Bupati Sumedang yang bernama Eyang Surya Atmaja. Semua cerita bermula dari perjuangan bertahun-tahunnya yang harus terhenti setelah ditangkap di tengah hutan Aceh pada 6 November 1905. Saat itu, kondisi Cut Nyak Dien pun sangat memprihatinkan. Beliau tertangkap dengan penglihatan yang sudah mulai kabur hingga sakit encok parah yang sudah diderita di tahun-tahun akhir perjuangannya. Kondisi Cut Nyak Dien ini membuat Panglaut sebagai panglima perang merasa prihatin dan akhirnya berkhianat. Panglaut lalu melaporkan kepada pihak Belanda dengan syarat diasingkan dengan tetap menjaga kondisi Cut Nyak Dien hingga sehat kembali. Cut Nyak Dien diasingkan ke Sumedang pada tanggal 11 Desember 1906. Saat tiba di Sumedang, disambut oleh Gubernur Jenderal Belanda dan Bupati Sumedang, Pangeran Arya Surya Atmaja. Tempat pengasingannya berada di Kampung Kaum, Kelurahan Regol Wetan, ditempatkan di rumah tokoh Sumedang yang bernama Kiai Haji Ilyas. Awal mula pengasingan, Cut Nyak Dien dianggap orang asing dan penduduk sekitar tidak ada yang mengenal dirinya. Selama hidup di Sumedang, Cut Nyak Dien memiliki julukan baru, yaitu sebagai Ibu Suci atau Ibu Prabu karena pintar melantunkan ayat suci Al-Quran, seperti yang diungkapkan juga oleh Bapak Asep. Setelah sampai, Bapak Bupati ini melihat komunikasi Ibu Cut Nyak Dien hanya bahasa Aceh dan bahasa Arab, maka Bapak Bupati ini memanggil tokoh ulama pertama di Sumedang, yaitu Kiai Haji Sanusi. Karena bicaranya Ibu Cut Nyak Dien ini adalah bahasa Aceh dan bahasa Arab. Nah, setelah menyerahkan dan setelah bisa komunikasi, maka Belanda ini kembali lagi. Dan yang ditinggal di sini adalah Ibu Cut Nyak Dien dan pengawalnya yang bernama Teku Nana berusia 15 tahun. Nah, kemudian tidak lama kemudian juga Ibu Cut Nyak Dien tepatnya tanggal 6 November 1908 juga meninggal. Ketika Ibu Cut Nyak Dien meninggal, keluarga Kiai Haji Sanusi ini berunding atau bertanya, mau dimakamkan di mana ini Ibu Cut Nyak Dien? Karena kalau ke Aceh jelas tidak mungkin. Sebab satu dalam pengasingan pada waktu itu. Kedua tidak tahu alamat dan terlalu jauh. Maka Haji Husna menjawab, kita nggak perlu bingung dan repot. Karena Ibu Cut Nyak Dien sudah dianggap sebagai keluarga Kiai Haji Sanusi, maka makamkanlah di dekat makamnya Kiai Haji Sanusi. Kompleks pemakaman Cut Nyak Dien juga merupakan tempat makam bagi para bupati atau keturunan kerajaan Sumedang. Bagi masyarakat yang ingin mengunjungi makam Cut Nyak Dien, tak akan kesulitan karena banyak pengunjung yang bisa mengarahkan jalan menuju makam. Memasuki makam tidak dipungut biaya apapun,
Jarak ke makam Cut Nyadin dari gerbang masuk tidak sampai 10 menit dengan menanjak sedikit dan melewati makam-makam para Raja Sumedang dan keturunannya. Makam Cut Nyadin dibuatkan gerbang khusus dan terlihat cukup berbeda dengan makam-makam lainnya. Bahkan dengan makam para raja, terdapat juru kunci yang menjaga makam Cut Nyadin ini. Ada lonceng khusus yang bisa kita bunyikan untuk memanggil juru kunci makam jika saat berkunjung pintu makam dalam keadaan terkunci.